Tapi kalau hang biasanya itu kesalahannya adalah di mainboard, prosesor dan memori ya. Tapi memori jarang sih. Harddisk juga jarang. Kalau harddisk biasanya blue screen. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Saya mau berbagi cerita lagi nih ya. Lagi asik-asik main nonton video teman ini. Nah, komputer saya langsung hang. Nah, dia tidak bisa bergerak lagi nih. Oke, sahabat-sahabat. Nah, tidak bisa bergerak lagi dia. Nah, kita akan perbaiki, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan proses perbaikan saya ini bisa berhasil dan bisa menjadi bahan bagi sahabat-sahabat yang mungkin juga menemukan komputernya yang lagi hang seperti ini. Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan, dan saya juga sering menghadapi hal seperti ini dan akan saya bagikan bagaimana cara menghadapinya. Karena komputer yang seperti ini ada banyak faktor sekali yang menyebabkan dia bisa jadi hang seperti ini. Tidak hanya satu hal biasanya, sahabat-sahabat, dan kita harus cek satu persatu. Baik, kita akan cek satu persatu, sahabat-sahabat. Dan ini tidak bisa di shutdown, tidak bisa dimatikan dengan cara klik tombol ininya ya. Maka terpaksa harus kita matikan dengan menekan tombol powernya langsung di sini, biar dia mati. Tekan dan tahan untuk mematikannya. Nah, dia sudah mati. Kita matikan secara paksa. Baik, sahabat-sahabat ya. Kita cabut aja semuanya karena kita akan memperbaiki. Semuanya harus kita lepas. Ini PGA nya juga, kabel PGA juga harus kita lepas ya, karena kita akan ngecek apa saja penyebabnya. Nah, sahabat-sahabat ya, ini sambil saya melepas, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan komputer kita itu hang ya ketika dia bekerja. Mungkin hanya dalam 1 jam atau 2 jam dia hang ya. Ada banyak hal, banyak sekali penyebabnya. Karena komputer ini, CPU ini terdiri dari beberapa bagian penting ya. Ada bagian pertama adalah papan mainboard. Nah, kemungkinan juga bisa mainboardnya yang sudah tua ya. Nah, bagian kedua adalah prosesor. Nah, prosesor yang ditempatkan di mainboard itu. Nah, bisa juga prosesornya ini pastanya ini tidak sudah kering ya, bisa juga. Saya tidak tahu ini kering apa tidak. Kalau kering pastanya nanti kita periksa. Saya terpaksa tidak bisa menghidupkan setelah kita bersihkan. Terpaksa kita beli pasta dulu ya, silikonnya. Yang berikutnya lagi ada memori. Bisa juga memori ini bisa jadi penyebab, tapi jarang ya kalau hang seperti itu. Sebab kalau rusaknya adalah memori, biasanya waktu hidup sudah tidak bisa berjalan ya waktu di restart ulang. Bisa juga karena PGA, cuma ini jarang ya, kita kan tidak main game tadi ya. Bisa juga harddisknya, tapi kalau harddisk biasanya ada blue screen ya. Berarti harddisknya tidak masalah sebenarnya ya, kita copot aja. Nah, kita copot aja untuk keamanan ya. Nah, jadi mungkin faktor utama biasanya kalau hang lagi jalan itu adalah bagian mainboard dan prosesor yang penyaluran panasnya tidak sempurna. Mungkin karena silikonnya kering ya. Tapi kita bersihkan aja. Ini RAM sudah saya ganti baru ya, baru beli, baru 1 bulan ya. Harddisk juga sudah dipakai di tempat lain, aman-aman saja. Nah, kita akan bongkar aja ini. Oke, sudah kita lepas. Kita angkat dulu ke sana ya, sahabat-sahabat. Kita angkat ke bawah, kita bongkar saja semuanya. Sambil kita belajar bagian-bagian dari CPU itu apa saja. Nah, sahabat-sahabat ya, kita lanjutkan pembongkarannya ini. Ini terpaksa harus kita lepas semua ini ya. Untuk harddisk sudah saya cek kemarin, sudah saya periksa nih, rasa-rasanya tidak mungkin harddisk jadi penyebabnya. Jadi kita bersihkan aja dulu, sahabat-sahabat. Kita lepas aja semuanya dulu. Yang pertama kita lepas dulu ini PGA ya, kita bersihkan PGA nya, kita lepas. Ini sahabat-sahabat ya, kita bongkar dulu, kita bersih-bersih aja dulu ya. Mungkin terlalu lama kita tidak membuka ini ya, jadi penyebabnya. Nah, yang pertama kita lepas PGA. Lepas PGA itu ada mornya di sini, sahabat-sahabat nih, ada bautnya di sini.
PGA grafiknya. Ada kaitnya di sini, kaitnya kita tekan supaya dia tidak Oke, kita tekan apa kita buka ya, pokoknya kita buka lah ya. Ini ditekan apa di mana ya? Oh ya, ditekan ya sahabat-sahabat. Nah, ini kita tekan ke bawah. Ada ininya ya. Nah, ada ininya sahabat nih. Ini harus kita menggunakan apa ya? Nah, tekan ke bawah, lalu ini kita angkat. Nah, bisa ditarik paksa, tidak bisa ya, karena ini ada kaitnya. Tekan ke bawah dia. Nah, oh dia digeser ya, atau ditekan ke bawah dia terbuka. Ada ininya. Nah, ini namanya PGA sahabat-sahabat. Ini PGA-nya. PGA Asus ya, DDR3 1GB aja ini ya. Cukup untuk view lah ya, untuk nonton aja atau game-game kecil. Sudah, ini saya yakin nih aman ya. Ini yakin aman nih, pakai ini. Debu tidak akan masuk ya. Memori kita copot. Cara melepas memori sahabat, cara melepas memori kita tekan dulu sebelah sini. Nah gitu ya, sampai dia tek gitu terangkat. Tekan lagi sebelah sini, tek gitu ya, tekan ke sini, ke sana seperti ini. Jadi jangan ditarik seperti ini sahabat, ada kaitnya yang harus kita tekan ya untuk membersihkan ini. Nah, ini baru ya sahabat-sahabat, RAM saya beli baru, padahal kemarin ya rasanya tidak mungkin juga RAM-nya ini, karena RAM baru, garansi masih Samsung ya, tidak mungkin juga RAM-nya ini rusak. Oke, kita kesampingkan dulu. Nah, kita akan bongkar aja semua, kita lepas sahabat-sahabat, kita lepas semua aja nih, biar bisa kita buka ya. Kita lepas aja semuanya nih, biar ini. Nah, oh patah ya, patah ya, patah ya sahabat-sahabat ya. Waduh, bakalan ribet nih sahabat ya. Oke, kita cabut aja dulu ini. Ini juga kita cabut, kita copot. Saya curiga ini memang fannya ini, pendinginnya ini ya yang rusak nih. Kita putar aja nih untuk melepasnya. Kita putar ke kiri ya untuk melepas, lalu kita tarik ke atas. Ini juga kita putar ke kiri. Nah, tarik ke atas, bisa kita angkat ya. Kemudian kita tarik ke atas pokoknya dulu, setelah diputar ya. Nah, sudah ya. Mudah-mudahan tidak patah ini. Kita cabut soket kipasnya. Oke ya, tidak kering ya, masih basah sahabat-sahabat, masih basah. Ini masih basah ininya nih, tidak kering ya, prosesornya tidak kering. Oke, saya jadi bingung nih sahabat-sahabat ya. Kita bersihkan aja dulu ya. Kita copot aja yang tidak perlu. Ini ke audio ya, audio. Kemudian ada untuk ke ini, ke audio ya. Oh, ini yang audio ini. Ini audio. Ini USB. Oke, kita bersihkan aja. Ini aja kita bersihkan aja sahabat-sahabat. Oke, ini mungkin ada sesuatunya lah di sini ya. Pokoknya kita coba aja dulu, kita bersihkan, kita berusaha ya. Siapa tahu ini karena debu-debu yang menempel di sini ya. Oke, ini kita periksa dulu ininya. Tadi bunyi tok ya. Oh iya, ini patah nih sahabat-sahabat nih. Patah ini satu ya. Aduh, sayang sekali sahabat nih, patah nih. Kalau patah kita buang aja udah ya. Biar dua juga masih bisa berfungsi dia. Kita buang aja udah selesai.
selesai nih, atau biarkan saja juga. Nah, jadi ada beberapa bagian sahabat, memori yang bisa dilepas, cara melepasnya tadi gitu ya. Kemudian prosesor. Nah, prosesornya bisa kita cek sahabat-sahabat. Untuk melepas prosesor, kita tinggal tarik kait ini ya ke kiri, kita tekan ke kiri kaitnya. Ini nih, bukan ini sahabat nih. Kita tekan ke bawah ya, saya salah lihat. Nah, ya. Oke, untuk memasang lagi kita tekan kaitnya lagi gitu. Dan saya tidak akan membongkar prosesornya karena pastanya bagus ya. Atau siapa tahu ya, siapa tahu di dalam ada debu. Kita bongkar aja ya sahabat ya. Kita bongkar aja prosesornya. Untuk membongkar prosesor ya harus dalam kondisi terbaring seperti ini ya sahabat-sahabat nih. Nah, lalu kita buka, kita angkat ya. Nah, ini dia, aman ya, aman sama sahabat ya. Di situ juga tidak ada debu. Saya tidak berani gosok-gosok di sini karena itu peka sekali ya, sangat sensitif dia. Kalau dia longgar di sini bisa hangus ya. Oke, dah kita pasang lagi. Ini pastanya juga sudah masih oke. Oke ya. Kita pasang lagi ke sana caranya nih. Kita bersihkan aja nih sahabat ya menggunakan ini. Bagian yang biasanya bikin hang itu bagian sini mungkin ada lipas ya, kecoa yang kencing di sini. Itu bisa menyebabkan komputer ini tidak bisa hidup lama-lama. Dia kalau panas ada pemuaian dia akan konslet. Nah sahabat, ini saya kasih thinner ya, saya kasih thinner aja dah. Nah, kasih thinner, saya mandikan dengan thinner aja udah. Oke sahabat-sahabat ya. Lalu kita bagian yang biasanya sensitif tuh di sini yang bisa membuat komputer itu jadi hang. Bagian sini ya. Dan kita gosok. Kalau elko kita lihat tidak ada yang bengkak, berarti masih aman ya perasaannya ini. Jadi semua bagian-bagiannya harus kita jatuhkan dulu. Tadi debunya sudah saya jatuhkan, baru kita kasih thinner karena untuk menghilangkan pengaruh bekas cairan yang dikeluarkan oleh semut, lipas dan lain-lain ya. Dan itu akan sangat merusak kinerja komputer ketika dia bekerja dari suhu dingin ke panas. Sebab ketika komputer itu dingin ya tidak masalah karena tidak ada pemuaian bagian elemen-elemen penghubung di sini ya. Nah, ketika ada pergerakan pemuaian elemen yang sudah memuai, itu bisa menyebabkan komputer ini jadi hang dia, karena dia terjadi konslet-konslet kecil yang bisa merusak kinerja dari prosesor ya, dan dia akan hang. Dan kalau dia merestart itu ada di program yang masalah. Tapi kalau hang misalnya itu kesalahannya adalah di mainboard, prosesor dan memori ya. Tapi memori jarang sih, harddisk juga jarang. Kalau harddisk biasanya blue screen, tapi bisa aja juga kan. Oke, kita dirikan aja sahabat ya. Bisa kelihatan nih sahabat-sahabat.
kita harus menggosok dengan kuas seperti ini sampai cairan dari thinner tadi kering ya, supaya tidak terjadi gumpalan-gumpalan bekas minyak itu ya. Seandainya punya, sambil dikeringkan dengan pengering rambut ya, supaya cepat kering gitu ya. Jadi jangan ditinggalkan setelah disiram air begitu saja langsung dilepas, itu malah akan membuat konsletnya jadi bertambah parah malah ya, malah bisa masuk ke bagian dalam. Nah kita harus gosok terus nih sahabat-sahabat sampai kering. Seharusnya nih saya panaskan dengan matahari, tapi karena harinya ini mendung ya, jadi ya digosok-gosok aja dia. Kita mengeringkannya dengan angin saja. Kalau konsletnya di sebelah sana, di belakang mainboard, rasanya tidak mungkin ya, sebab tidak ada telur cacak di sini. Kalau ada telur cacak ya mungkin. Cacak juga jarang bersembunyi, cacak biasanya masuk ke sini. Tapi kalau masih macet nanti masih hang ya, terpaksa kita bongkar habis ya. Atau bisa aja ini kita bongkar habis. Lagi dibongkar gini ya juga. Tidak apalah, kita bongkar ya. Oke. Mau kita bongkar sahabat. Kita bongkar ya. Boleh. Oh, kita bongkar aja kalau mau dibongkar. Untuk ngecek aja, siapa tahu di belakang sana ada yang usil ya. Kita lepas aja kalau gitu, kita lihat aja. Kemudian kita pasang kipas prosesornya. Kita lepas nanti. Ada setidaknya ada 5 baut ya ketika kita melepas mainboard. Terus 5 baut atas kiri dan kanan ya, bisa kita angkat. Kalau sebelahnya aman ya kita pasang lagi. Aman ya sobat ya, aman ya, aman. Kayaknya tidak ada apa-apa yang mencurigakan. Kita kasih minyak aja. Sapam, bersih-bersih lagi Sapam nih. Perbaik, kita bikin ini pembelajaran untuk memperbaiki CPU yang rusak nih. Tadi asik-asik main pas Sapam ya, komputernya hang. Ini dia pas Sapam. Hang alias gantung. Jadi harus kita bersihkan lagi. Pakai minyak thinner. Minyak lamak nih, kalau minyak lamak hancur. Jadi harus kita bersihkan dan sampai kering nih, digosok terus sampai kering minyaknya. Oke, kita pasang kipas prosesor dulu nih kayaknya ya. Selagi masih gini, biar sudah kering di belakang kawan, bisa aja. Nah, ini kita pasang aja.
ribet ini, susah ini memasangnya. Barangnya kecil-kecil, tidak seperti bongkar kunci pintu. Harus pelan-pelan dan kita pastikan kaitnya masuk. Setelah kaitnya masuk, baru kita putar ke kanan. Takutnya ini patah nih. Kalau patah habislah, tamatlah riwayatnya, sudah, sebab sudah satu yang patah. Ini sudah masuk belum? Nah, kalau sudah masuk kita tekan. Susah ini, kalau lebih mudah kita memasang yang pakai baut daripada yang pakai yang ini. Nah, udah masuk juga. Sudah masuk. Yang satunya di sini patah tadi, Pam. Yang di sininya patah tadi, kaca maning, gagal maning. Belum sempat dilepas dia patah sendiri. Dia suruhnya ganti nih. Kalau kita gagal menghidupkan, dia tidak bisa hidup, ya kita ganti. Nah, kuas tadi. Kita lanjutkan mengeringkan minyak mode manual pakai kuas, tidak pakai blower. Gosok. Udah bersih. Nah, patah nih. Ini patah ini. Tamat riwayatnya nih. Tinggal dua. Yang ini patah. Tinggal dua yang ini yang bagus, berarti ini tidak bisa kita pasang hari ini, sahabat-sahabat. Harus menunggu kipas prosesornya bisa dipasang. Tapi bisa aja ini kita buka, kita pakai dua aja bisa. Dua untuk sementara bisa. Nah, ini dua patah sudah rapuh ya ternyata, sahabat-sahabat, karena ini memang bekerja di lahan yang panas. Rapuh ya sahabat-sahabat. Terpaksa saya harus menunggu membeli pannya ini ya. Atau ini kita lepas, ini kita buang aja nih yang patah nih. Nah, kita buang aja yang patah. Spare partnya ada lagi ya. Sudah ada bisi lagi spare partnya lah. Habis nih, tamat riwayatnya sudah nih. Ini yang patah. Patah semua. Rapas banget nih. Nah, lemah. Karena dia bekerja di lahan panas. Ya sudah ya, sahabat-sahabat, kita harus menunggu punya ini. Baik, kita bersihkan ininya aja dulu. Kita bersihkan mainboardnya, lalu kita pasang seadanya. Kita bersihkan aja ya. Kita selesaikan pekerjaannya hari ini. Baru nanti kita cari kipasnya. Kita beli, kita order di online Shopee ya. Sahabat-sahabat, kita order nanti kita order. Oke, sahabat-sahabat ya. Kalau begitu ini kita pasang seadanya aja dulu. Nanti part berikutnya kita lanjutkan penyelesaian dari perbaikan CPU ini ya, sahabat-sahabat. Kita tidak bisa pasang ya karena nanggung juga, tapi untuk RAM-nya bisa kita pasang lah.
ramnya bisa kita pasang. Cara memasang ram ya, cara untuk memasang ram itu sebenarnya tidak boleh pegang bagian sini, harus seperti ini, lalu kita paskan. Oh ini salah, kebalik. Kalau terbalik tidak bisa masuk. Nah gitu, tekan Di situ. sampai ada bunyi tuk gitu ya. Itu caranya memasang RAM ya sahabat-sahabat. Hopping itu berapa penting? Ada 2 ya. Ini 2 bisa 4 GB tambah 4 GB sebelah jadi 8 GB ya, jadi mau 2 atau 1 ya terserah ya, tergantung kapasitas mainboardnya. Ada yang 8 GB kali 2, ada yang 4 GB kali 2, ada yang 2 GB kali 2. Satu keping juga bisa. Nah ya sahabat-sahabat nih, ini bagaimana nih, apa kita pasang aja dulu ya, kita pasang aja dulu ya. Oh di sebelah sini belum dikuas, Langsung dibersihkan. belum dibersihkan. Nah jadi penyebab hang itu sahabat yang utama tuh biasanya mainboard ya. Kalau prosesornya sudah kita tes, coba ke komputer lain awet, kalau dipasang ke sini hang, berarti mainboardnya yang sudah terlalu tua. Ini mainboardnya saya beli tahun 2009 kalau tidak salah ya. Sudah berapa tahun? Sapam 2009? Tiga 13 tahun. Iyalah 13 tahun dah. Sekitar 13 tahun, tidak tahu juga pastinya ya. Bulan berapa tidak tahu kan. Ke 2019 sudah 10 tahun. Tambah 2, 12 tahun. Oke sudah kering ya, kita pasang seadanya saja, dan kita tidak bisa ngetes karena prosesornya tidak ada kipasnya. Jangan berani-berani kita untuk menghidupkannya, kita pasang aja dulu seadanya. Oh pasang seadanya aja dulu ya. Oh Oke sahabat-sahabat, kira-kira sampai di sini aja dulu ya, karena kita tidak bisa ngetes. Yang jelas sudah saya sampaikan bagaimana cara melepas memori, cara melepas PGA, ada kaitnya ya, dan bagaimana cara ngecek penyebab dari kerusakan komputer. Nanti akan kita lanjutkan part berikutnya, pemasangan hasil dari ini ya, setelah kipasnya ini bisa kita beli, kita order ya di online. Nah, untuk hari ini sampai di sini aja dulu. Tunggu part berikutnya, apakah saya berhasil memperbaiki CPU ini atau tidak. Sahabat, cek nanti di video saya selanjutnya. Oke ya, ikuti terus channelnya OKJ Banjar bersama Pak Satpam. Nah, sahabat-sahabat, ya demikian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa dukung terus, subscribe ya, like kalau video ini bagus dan Anda merasa bermanfaat bagi orang lain, bagikan. Dan juga jangan lupa hidupkan loncengnya juga sahabat-sahabat ya, supaya kalau ada video baru dari saya Anda bisa langsung tahu gitu ya, kita langsung bisa silaturahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.